Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini kita udah bersama dengan tamu yang baru tiba dari Piala Dunia 2026, jurnalis bola.com, Heri Kurniawan. Thank you Her sudah gabung, sudah mau sharing-sharing sama gua. Eh, kita Iya mau ya, thank you Bang. kita mau ngobrolin tentang jelang semifinal Piala Dunia ya yang akan main nanti besok subuh. Sama yang paling penting, gue pengen lo sharing-sharing nih kira-kira pengalaman menarik apa ketika lo meliput Piala Dunia di Amerika Serikat kemarin, gitu. Hmm, Sama dulu oke. deh. eh Menurut gua, nggak tahu kalau menurut lo, ini merupakan semifinal paling ideal. Mungkin dari Hmm, beberapa edisi terakhir kali ya. Gue nggak bilang sepanjang sejarah, tapi dari beberapa edisi terakhir menurut gue ini semifinal paling ideal karena empat negara ini menempati posisi tertinggi di FIFA hmm, gitu ya, 1 sampai 4-nya. Jadi bisa dibilang ini ideal dan keempat-empatnya ini memang dari awal kompetisi dimulai kan layak dijadikan juara ya. Layak hmm, dijadikan juara. Prancis, Spanyol, terus juga Inggris dan tentu juara bertahan Argentina. Nah, menurut hmm. lo empat negara ini memang diprediksi nggak dari awal sebagai calon kuat juara? Oh iya, tapi kemarin gue baru sadar kalau keempatnya itu urutan loh di ranking FIFA. Cuman Ya. untuk memprediksi keempatnya untuk lolos ke semifinal itu sebenarnya sudah ada, terutama Spanyol sama Prancis ya, karena Hmm. dua tim ini bisa dikatakan sedang menikmati generasi emas lainnya ya. Kemarin Spanyol setelah gagal di Piala Dunia 18 dan 2022 bangkit dengan dari juara Euro dengan bintang-bintang baru kayak Yamal, Nico Williams, Pedri gitu, gitu ya. Sementara Perancis ya tetap aja mereka setelah juara 2018 memang sempat agak kendor di 2022, tapi sekarang ini gila banget nih. Saya nggak ngelihat ada tim lain di Piala Dunia 2026 yang punya attacking segila Prancis nih. Bahkan kayak pemain-pemain kayak Mateta sama Thuram aja nggak dapat kesempatan yang layak ya. Jadi mereka harus jadi cadangan terus gitu. Untuk Argentina dan Inggris, ya Argentina kemarin kebetulan gue sempat ngobrol sama ya beberapa jurnalis Argentina yang di Amerika ya. Mereka sebenarnya nggak terlalu ngarepin juara, ya udahlah gitu. Tapi mereka berharap Argentina ini at least bisa melaju semifinal, dan ini kayaknya udah tercapai ya harapan mereka. Dan setelah ini mungkin ya nothing tulus saja, karena melihat mereka sendiri ngerasa ngelihat skuad Argentina saat ini tuh nggak sebagus yang 4 tahun lalu di Qatar, Bang. Ya. Sementara kalau Inggris, justru malah gue agak kaget nih Inggris nih bisa jauh gini kan, karena dari pilihan pemain yang dipilih oleh Tuchel tuh sebenarnya ada beberapa pemain yang kita tahu lah, kayak Harry Maguire, yang pemain-pemain bagus tapi nggak dipanggil, tapi justru pemain-pemain yang dikritik oleh banyak media Inggris dan juga fans-fansnya justru bisa deliver gitu. Bagus sih, Ya. bagus Inggris. Ya. Hmm. Di Inggris ada beberapa pemain yang di luar radar para pengamat sebelumnya. Ada Mark Guehi Oh iya, sebelumnya ya. Ada Dunburn juga kemarin main bagus sebagai pengganti. Jet Spence tuh, Jet Ya, ada Spence Jet tuh. Spence juga. Ya. Jadi memang Inggris ini memang sebuah tim kejutan. Di Qatar kemarin kan dia kalah lawan Prancis kan di perempat final. Mm-mm. Gitu. Nah, sedangkan Dan hmm, Argentina benar tadi kata lo, memang dari segi skuad nggak sebagus yang 4 tahun lalu, gitu kan. Tapi iya, di Piala Dunia tahun ini memang masih ibaratnya masih bertumpu pada satu orang lah ya, pada Lionel Messi di depan gitu. iya. Nah, Dulu kita ingat di Qatar Messi nggak sendirian, ada Di betul, Maria yang juga waktu itu ada di peak performance-nya ya. Juga betul. ada juga beberapa pemain senior lain kayak ya Otamendi gitu masih main. Sekarang kayaknya Messi ya mungkin Alvaro siapa tuh, Martinez ya, Hmm. kok Alvarez tuh, Alvarez Alvarez, Julian Alvarez. Alvarez tuh yang baru baru mulai panas di kemarin tuh quarter final tuh. Ya semoga nanti eh Messi-nya buntu tapi pemain-pemain lain bisa bisa ngisi kekosongan ya. Tapi kalau ngelihat skuad Argentina sekarang ya gue rasa kayaknya mentok semifinal deh. Ya, karena dari beberapa laga kemarin kan mulai dari 16 besar ya, mereka Hmm. kan lolos lewat babak extra time ya.
extra time dan lawan-lawan yang harusnya tuh sudah bisa Ya, dimenangkan di waktu normal. Maksudnya di atas kertas kan Mesir sama Swiss tuh harusnya bisa betul. 90 menit aja udah bisa dikalahin kalau Argentina benar-benar sebagai kontender untuk juara ya. Ya, Tapi kemarin mereka kayak kayak susah payah banget gitu. ya. Lo nonton berapa match di sana, Her? Sempat nonton Argentina nggak? Atau Argentina ada nggak di USA kemarin ya? Wah, nggak, sayangnya nggak nonton lagi ini karena mereka fokusnya di West Coast ya, karena gue di East. Jadi gue dapat 7 match, Hmm. ya 7 match. Prancis 2 kali, Inggris 2 kali, sempat juga nonton Brazil lawan Maroko, Scotland Maroko juga, ada Jerman Ekuador terakhir satu lagi. Ya udah itu Ya, nah, lumayan. gue pengen sedikit bawa soal kasus viral nih akhir-akhir ini. Banyak orang awam ya, terutama bilang bahwa Hmm. Argentina ini dibantu FIFA. Anak FIFA lah kalau di TikTok, di IG itu kan banyak nih anak FIFA, anak FIFA, anak FIFA. Nah, gue pengen tanya Hmm. dari lu sebagai jurnalis yang meliput ke sana langsung, betul nggak Hmm. menurut lu Argentina itu dibantu sama wasit? Atau memang kualitas? Kalau yang dari anak FIFA ya Amerika Serikat lah. Kayak gitu bisa, kartu merah bisa dicabut kayak gitu gimana? Berarti memang Ya Argentina ini itu, memang bisa ya bisa nggak, eh, kalau itu berpeluang back to back kan masih sebenarnya walaupun mungkin bisa, kalau tapi bilang masih debatable sih tadi, dibilang anak FIFA atau enggak, karena kayak misalnya kasus yang mereka lawan Mesir tuh, ya ya memang ada kotak kan yang pelanggaran yang kemudian kemudian Mesir dianulir, atau atau mungkin ada klip yang viral, Messi kayak seakan-akan marahin wasit tuh, lo harus ya respect sama gue gitu gitu. ya Ya, ya kayaknya juga Ronaldo ya dan juga kayak gitu, memang maksudnya harusnya seperti itu sih. iya, ya kapten dan dia legend, ya dia bisa punya privilege itu kan, tapi kan itu tergantung nanti kualitas wasitnya juga. Tapi kalau justru kalau gue ngelihat Argentina sekarang tuh mirip, kayak yang terjadi di Argentina 90 ya, waktu Hmm. mereka itu juara bertahan 86. Era Maradona waktu itu, Kempes ya, enggak, yang Maradona, Kempes Maradona kan Maradona juara 86 tuh, 90 mereka ke final lagi. ya. Tapi kayaknya waktu itu Maradona walaupun nggak setua Messi sekarang, tapi Maradona udah kayak sisa-sisa kejayaan lah gitu. Jadi situasinya agak mirip dan waktu itu mereka kalah di final Ya. lawan Jerman juga. Tapi ya bisa dikatakan agak mirip. Gue juga waktu 4 tahun lalu sempat mampir ke base campnya Argentina. Gue pengen Hmm, membuktikan sebenarnya apakah benar-benar emang sekualitas itu kan Argentina ini. Memang kalau lihat dari iya, sesi latihan mereka, tim ini memang jauh di atas tim-tim kuat lainnya di Eropa bahkan ya dari segi saat itu ya. latihan. Terus Messi juga bagaimana para pemain menghormati Messi ketika masuk Wah lapangan. itu, Gue inget banget sebelum Messi keluar ke lapangan tuh pemain gak ada berani nyentuh bola, Gak ada berani nyentuh bola, benar, benar. ya kan? Diem aja. Nunggu. Gue juga bingung Baik. dengan ini pemain nunggu, nunggu apaan nih? Kok nggak ada yang main bola sih? Pas Messi keluar masuk ke lapangan, baru mereka tepuk Hmm, tangan. Artinya bukan cuma fans, bukan cuma jurnalis yang nunggu Messi, tapi juga pemain-pemain mereka menunggu sang hmm, legenda mereka untuk muncul ke lapangan dulu. Artinya kan bener tadi kan, hmm. ya harus respect lah. Jangankan ke pemain legenda sebenarnya, pemain yang biasa aja sebenarnya harus respect. Apalagi sekelas Messi kan, gitu. Iya, iya, iya. Jadi ya, Gue gue sempat ke setuju sih latihan sebenarnya Prancis tapi memang. nggak segitunya sih ke Mbappe kayaknya, pemain Ya jadi pemain Prancis nggak segitunya. ya jadi kayaknya memang bukan anak FIFA juga sih si Argentina. Memang dia pantas untuk bisa Hmm, melangkah gitu kan. Hanya kebetulannya iya. sih kebetulan mereka lolos dengan cara yang berat di beberapa match kemarin dengan harus Hmm, menempuh babak extra time terus kan dan skornya juga hmm, harusnya kan eh, lawan Swiss, lawan Mesir juga bisa hmm. diselesaikan 90 menit ya Iya, iya. gitu. Nah, Hmm, sebelum fokus ke gimana pengalaman lu ngeliput soal pemain kira-kira hmm, eh, yang menarik ini kan perebutan gelar top skor ya. Ada beberapa pemain hmm. yang masih berburu nih. Setelah kemarin Erling Haaland sudah selesai Ya. dalam perburuan gelar top skor, sekarang masih ada Kylian Mbappe, Harry Kane, dan Hmm, juga bahkan Jude Bellingham yang ikut meramaikan top skor. Dan dari menurut lo dari empat peserta ini
Hmm. siapa nih yang bisa berpotensi untuk jadi top skor ataupun terbaik lah ibaratnya dalam hal mencetak gol. Kayaknya tahun ini tahunnya Mbappe lagi deh. Mbappe. Kalau gue ngelihat Mbappe nggak ini beda nih Mbappe di Piala Dunia 2022 dengan sekarang. Kalau di 2022 itu dia seakan-akan jadi tulang punggung sendirian tuh di lini depan Prancis. Kayak dukungan dari pemain lain tuh kurang ya. Tapi di tahun ini tuh kayak ada Olise, ada Barcola, ada Dembele, ada Doué. Itu tuh kayak ngalir banget tuh bang. Gue dua Ya, kali nonton Prancis langsung ya waktu lawan Senegal. Mereka menang 3-1. Terus lawan terakhir lawan apa sih? Swedia ya. Yang babak 32 yang besar. menang 3-0 ya. Iya, itu Ya, lawan Swedia. waduh, enak banget mainnya dilihat dari tribun tuh. Maksudnya kayak Olise itu sebenarnya Olise itu bisa banget dia kayak shoot sendiri ini tapi dia salah satu pemain yang paling gak egois yang pernah gue lihat sih di Piala Dunia tahun ini jadi Dembele mendapatkan dukungan yang Nggak luar kayak biasa Sorloth untuk kemarin ya. apa Nggak nah kayak Sorloth Charlotte kemarin. itu Charlotte lebih ke ini aja sih ya, emang kualitasnya segitu aja. Terus Terus terus. sementara kalau gue ngelihat Inggris kalau nggak salah kemarin gue baca eh, mereka udah nyetak 13 gol ya di Piala Dunia. Sementara 12 di antaranya dicetak Kane sama Bellingham tuh. Jadi kayak mereka sangat bergantung pada dua sosok ini. Dan mungkin nanti kalau misalnya ada salah satu yang absen atau cedera sih itu bahaya besar untuk Inggris ya. Ya, Tapi bisa jadi yang gue agak ini malah justru Yamal ya. Yamal nggak semeledak itu ya ternyata ya di ya. di Spanyol. Ya. Ah. Karena kalau gue ngeliat Spanyol sih lebih 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 kolektif mainnya ya. Berarti apa menurut lo yang membuat Spanyol bisa melangkah sampai Hmm. semifinal? Kalau memang menurut lo Yamal nggak se itu, apakah memang Iya, permainan mereka kolektif, iya kedalaman itu. rata? De La Fuente kayaknya punya punya cara baru tuh. Termasuk defensif Spanyol gue agak kaget waktu Euro 2024 mereka tuh kan sangat eksplosif ya kayak Yamal, Nico Williams, bahkan kayak Oyarzabal gitu-gitu. Tapi tahun ini mereka justru kayak bermain lebih lebih kompak. Mereka ini bayangin aja bang, sampai sekarang mereka baru kebobolan sekali nih Ya, dari fase grup sampai perempat final. kemarin ya. Dan itu dan itu jadi senjata yang nggak bisa diremehkan juga. Terus ada peran ini juga super sub tuh bintangnya Arsenal tuh Merino. Oh, Dia ya tiba-tiba Merino. bisa selalu ada di posisi yang tepat di momen krusial menit 80-an atau 90-an bisa nyetak gol tuh. Gue sebenarnya agak surprise juga sih Spanyol ini karena di awal di babak di laga pertama kan dia imbang ya, nggak menang Iya, kan. lawan Cabo Verde tuh. Lawan Cape Verde lagi kan. Hmm. Nah, ini skemanya mirip waktu ketika dia juara 2010 kan di awal Hmm. kompetisi dia kan nggak ngigit nih Hmm. permainan si Spanyol di Iya. satu dan lain-lain kan. Tapi setelah lepas dari babak grup mereka mulai meningkat permainannya dan kemarin puncaknya ketika lawan Portugal itu menurut gua bagus banget Hmm. Iya. kolektivitas para pemain Spanyol. Lamine Yamal mulai mulai menunjukin inilah ya skillnya lah yang sebelumnya di Hmm. Barcelona dan gue sih malah sebenarnya prediksi gue bisa jadi Spanyol ketemu Argentina atau Spanyol ketemu Inggris nih bisa ngelewatin Prancis prediksi Iya, gue. iya, iya. Gue juga Iya. nonton podcast lu dengan Hmm. Pak Jatun pemret bola waktu itu dia kan kalau Ah, nggak salah ngejagoin Spanyol kan iya, iya, ya iya, kan iya. dan Pak Jatun itu biasanya lumayan tepat tuh prediksinya karena Iya. 2018 gue ingat Pak Jatun tuh prediksi Prancis dari awal laga sampai Hmm. akhirnya juara kan. Terus Hmm. 2022 dia juga prediksi Prancis ke final tepat walaupun Hmm. Argentina jadi juara dan sekarang Pak Jatun prediksi Spanyol kan artinya Bapak satu itu kan punya kalkulasi yang cukup oke nih kan Iya. untuk Piala Dunia. Anak ITB. Nah iya tuh dia makanya. Oke, singkat aja Iya. Her. Menurut Oh, lo siapa yang pantas berada di final nanti hingga nanti menjadi juara. kalau yang kuncinya adalah yang jadi juara tuh yang pemenang antara semifinal Prancis Spanyol itu yang juara. Oke, berarti ada di Jadi bracket Prancis dan Spanyol ya. ya itu ya tapi kalau melihat ya Argentina sih masih layak untuk ke final ya. Tapi kalau gue ngelihat
berharap sih Inggris karena mereka udah lama nggak Coming ngerasain home ya. final nih. Dan kalau kita tahu kalau misalnya Inggris mencapai final dulu kayak di Euro tuh 2 kali walaupun mereka kalah terus, tapi hype-nya kan selalu ini ya. Seru Hmm, aja ngeliat nanti media sosial atau ya gimana pasti kalau rame Inggris itu. lolos ke final tuh. Jadi Ah, mungkin ya antara Inggris Spanyol atau Inggris Prancis lah ya harapannya. betul. Tapi yang menang Spanyol. Kasihan lah ya, tinggal Inggris doang nih dari puluhan tahun terakhir yang belum angkat trofi lagi nih kan. Iya, Spanyol hmm, 2010, Prancis 2018, Argentina kemarin. Inggris terakhir iya, tahun jebot tahun 6 66. 6-6. Iya. Prestasi terbaik Inggris itu Ya setelah itu 66 doang. kan eh Ya final peringkat Euro, ketiga ya. Peringkat ketiga ya. peringkat keempat. Waktu Oh, itu peringkat kalah sama kalah ya berarti ya di kalah sama Belgia perebutan ya? yang di Rusia tuh. Oh iya. Di 2018 kan? Iya, Ya. Oke. Berarti ya kita lihat aja sih. Gue sih memang antara Prancis atau Spanyol. Gue setuju sama lo sebenarnya. hmm, Tapi gue lebih condong ke Spanyol sih sebenarnya. Gue coba iya, iya, ngikutin iya. kalkulasi Pak Jatun. Ya satu itu, kedua karena gue fans Barcelona, gue pengen Yamal ngangkatnya, Oh biar iya. komplit tuh. Gila Iya, dia umur umur berapa udah ambil ngangkat semua tuh, gila tuh baru iya bocah sih. Sekarang umurnya 19 21 tah, ya, Yamal ya. 19 dia. 19 ya? Iya, 19 dia berarti waktu Mbappe juara Euro tuh angkat trofi 17, 2018 umur berapa Mbappe ya? 20 ya? 19 juga Bapak ya, 19 Bapak juga ya? 19. Oh, Heeh. sip. Itu tadi prediksi akhirnya. Kita next ke pengalaman meliput Piala Dunia 2026 Oke. gitu ya. Nah, lo ini kan mewakili bola.com ya ke LY untuk bisa meliput ke Hmm. 3 negara ya, Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Tapi lo Hmm. meliputnya fokus ke Amerika Serikat ya. Amerika terutama di East Coast, New York, Boston aja. Berapa hari Her? Lo dari Total 21 hari di sana. 21 hari ya. Berarti Jadi 14 hari di New York, 7 hari di Boston. sampai ini ya, sampai babak 32 besar. 30 besar. Nah, Hmm. mungkin teman-teman yang awam dengan dunia jurnalistik pengen tahu Her, gimana kenapa sih penempatannya di titik itu atau mungkin kenapa cuma berapa hari nih nggak sampai final gitu kan? Nah, Gue juga dulu 4 tahun hmm. lalu nggak sampai final sama sama Iya. Henry kan sampai perempat final. Nah, kalau dulu kalau tahun lalu kalau Eh, 4 tahun lalu kan gue kan cuma di satu negara, satu kota gitu kan. hmm. Cuma di Qatar doang dan enaknya semua pertandingan di Qatar ya. Jadi antar stadion tuh nggak Hmm. jauh gitu. Nah, sekarang kan agak spesial nih. Jauh lumayan jauh dan ada 3 negara. Nah, kira-kira di Hmm. tahun ini apa yang membuat keputusan dari kantor ataupun dari lo memilih lokasi itu jadi fokus peliputan? Pertimbangannya karena eh, Boston dan New York gak terlalu jauh, walaupun sebenarnya lumayan juga ya, karena naik bus 5 jam, 6 jam tuh. Hmm. Eh, Kedua, karena waktu itu gue ngeliat di fase grup tuh di New York dan Boston ada tim-tim gede yang terlibat. Waktu itu di fase grup gue dapet dapet Prancis lawan Senegal di New York di Hmm. MetLife ya. Terus Brasil Maroko. Terus di Bostonnya tuh ada Scotland Maroko dan Inggris Ghana. Jadi kayak lumayan lah. Terus waktu extend masih dapat balik lagi ke New York, balik dapat Jerman Ekuador dan Prancis Swedia. Jadi ya pilih opsinya ya itu karena ada tim-tim gede di situ walaupun kita nggak dapat Portugal atau Argentina atau Belanda yang mereka di Miami yang di West Coast ya itu jauh banget bang, jadi East Coast ke West Coast tuh naik pesawat bisa 4 jam 5 jam tuh. Oh, Pesawat loh makanya. Dan yang kedua karena kita kemarin ngerasa New York dan Boston transportasinya oke. Opsi transportasinya kayak bus kereta itu banyak dan ya itu, dan kebetulan di Boston gue tinggal di rumah kakaknya Mas Endo. Jadi oh ya. jadi Berarti lu nggak itu nginep di pertimbangan. eh, hotel ataupun area dekat stadion gitu? Ya, yang di New York gue di hotel. Kalau yang di Boston, nah kebetulan rumah kakaknya Mas Endo tuh, yang editor bola pub, Heeh. itu di deket sama stadion cuma 20 menit lah naik mobil ke Hmm. stadion. Jadi eh ya nyaman, enak. Jadi bisa liputan dengan tenang dan ya makan makan Indonesia terus. Ya, ya. Er, gimana vibe Piala Dunia di Amerika Serikat ya? Karena
sebelum kompetisi dimulai kan sempat ada berbagai kontroversi lah ya di Amerika Serikat kan. Nah, Hmm. eh, bagi lu, Hmm. POV lo sebagai peliput, gimana vibe Piala Dunia di sana ketika lo sampai? Vibes-nya sih sangat, gue nggak tahu kalau yang di Qatar gimana, tapi gue ngerasanya kayak ketat banget. Mau masuk stadion aja pemeriksaannya ketat banget kayak mau masuk bandara gitu. Hmm. Terus kalau dari fansnya sih justru kalau yang lokal tuh memang banyak yang datang juga orang-orang Amerikanya, tapi kayak mereka tuh masih kayak nggak begitu tahu bolanya apa ya gitu. Oh Bahkan ya. kadang kayak aturan-aturan yang simple itu mereka juga masih bingung gitu. Jadi mereka ikut hype aja. Yang yang kelihatan sangat antusias dan fanatik itu justru tim apa supporter-supporter dari negara-negara yang sekitaran Amerika, kayak kemarin gue ngeliat Ekuador tuh benar-benar Ekuador kan deket ya Amerika. Dan itu benar-benar kayak memenuhi stadion gitu gede, maksudnya vibes-nya kayak kayak rumah mereka sendiri. Terus Brazil juga vibes-nya banyak banget, dan orang Brazil di New York juga banyak kan. Jadi ya kayak malah pestanya orang-orang Amerika Latin di situ, Hispanik Ya, gitu-gitu. karena Amerika Serikat kan bukan Hmm. olahraga populer lah ya untuk sepak bola kan. Iya, jadi ya kayak misalnya gue ngobrol sama, ya bukan supporter, misalnya gue kalau makan gitu ya, kalau ngobrol lah sama orang lokal gitu, mereka kayak masih ya bingung gitu lah, kayak ya bagi mereka nomor satu kan ya basket dan NFL ya. Hmm, hmm. Jadi ya gitu. Dan Kalau dari ininya hmm, apa kayak di bandara mungkin ada umbul-umbul spanduk Piala Dunia, pernak-pernik Piala Dunia tuh rame nggak dikit atau biasa dikit aja? banget, dikit banget, dikit Dikit banget ya. di JFK itu ada tapi dikit banget. Ya baru kerasa Piala Dunia ketika mendekati stadion, dan itu pun kalau nggak ada match juga stadionnya benar-benar sepi. Hmm, Jadi kosong, nggak ada aktivitas apapun kalau nggak ada match. ya ya ya. Berarti memang Hmm. Amerika Serikat kan udah pernah jadi tuan rumah sebelumnya kan tahun 90 ya? 94, 94. 94 ya? Ya memang memang dari yang 94 itu sampai yang kemarin itu juga karena FIFA juga ngeklaim bahwa tahun ini kan paling banyak penontonnya yang datang langsung ke stadion. Hmm, Memang memang ya harus diakui stadionnya selalu penuh, tapi kebanyakan ya orang-orang non Amerika yang ya, yang ya, atau imigran yang tinggal di sana, atau orang-orang yang dari negara sekitaran gitu. ya. Ya udah bisa diprediksi sih karena memang sepak bola ini kan bukan Hmm. olahraga yang nomor satu ya di Amerika Serikat ya, di bawah Ya, NFL sama basket ya. iya, Dan Amerika Serikat juga bukan tuan rumah tunggal kan di Piala Dunia tahun ini kan ada 3 negara. iya. Jadi Mungkin memang atmosfernya beda kali kalau kalau di Meksiko ya. Meksiko gila tuh oh kayaknya. iya kayaknya di Meksiko lebih 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 gila tuh. ada kali vibe-nya ya karena mereka juga Hmm. mungkin olahraga populernya sepak bola kali ya Meksiko ya karena Latin Bola, bola, ya. Bola. gitu. Nah, eh kalau harga tiketnya gimana Her? Lu bisa kasih bocoran nggak kira-kira harga tiket mungkin eh paling murah sampai paling mahal atau mungkin rata-rata di situ? gue nggak tahu ya kemarin sebenarnya berapa, tapi kemarin gue sempat ngobrol sama orang Indonesia yang nonton di New York. Dia beli harganya dari yang pertama dibuka tuh, kayak dia beli katanya dari Januari Januari 2026, 700 700 satu ribu. orang, $700, 700 tujuh dolar ratus dolar, sorry, 700 dolar. 700 dolar 700 berarti dolar tuh berarti ya 10 juta. belasan juta lah, Iya, 10-11 juta ya. lebih dong. Lebih ya? Oh ya, dolar sekarang 18 ribu berarti 18.000. hampir 14 juta dong. Iya, satu orang tuh, dua orang berarti ya at least ya, anggap aja 30 lah. Dan itu nggak yang ini bang, dia di tribun selatan, di belakang gawang yang agak atas tuh, udah ke atas lah. Kalau ke konversi ke rupiah memang mahal, tapi butuh warga Amerika Serikat itu masih Mahal, termahal atau mahal, mereka mereka gimana? mengakui mahal karena tiket kayak tiket NFL aja paling puluhan puluhan dolar, Oh ya, nggak nyampe 100. puluhan dolar. Heeh. Berarti jomplang banget ya. Kalau yang di itu ya, yang di kelas yang di belakang gawang yang tinggi gitu ya, Hmm. ya segitu puluhan dolar. Berarti termasuk Nah, mahal ya untuk ukuran penonton mahal, Amerika bahkan Serikat ada ya. yang ada yang ada yang seribuan kan, 1.000 2.000-an, gila itu. Iya, iya, iya. Apalagi match-match Hmm. babak gugur ya, menjelang Iya. di final ya. Sekarang pasti lebih mahal. Hmm. Lo berarti nonton berapa match total? 7. 7 match ya? Hmm. 7 match. Nah, tinggal dikaliin aja tuh. Tapi kan dengan kategori apa di eh, apa tribun media semua berarti ya? Atau ada yang di penonton? Tribun Tribun media, ya. Semuanya tribun media ya? Heeh. Ya Oh, tapi itu dekatan sama penonton sih, ya, ya, ya. dicampur kayaknya tuh karena medianya banyak banget.
Ya, bagi teman-teman yang mungkin perlu tahu bahwa event Piala Dunia ini kan event sepak bola terbesar ya, bisa dibilang, atau mungkin Hmm, event olahraga yang bisa dibilang terbesar lah selama 4 ya. tahun gitu ya, kayak Olimpiade lah sebenarnya. Memang ketika kita proses jurnalis itu ketika meliput ke dalam kan proses pemasuk penerimaan orang kan memang lebih ketat, sama kayak di Qatar kemarin segala macam, nggak boleh masuk kamera sembarangan, nggak boleh Iya. masuk apa mic juga sembarangan karena dicek frekuensi dan lain-lain gitu ya. Hmm, Apalagi sekarang era yang lebih digital, pastinya larangannya juga jauh lebih ketat gitu untuk hmm. event untuk jurnalis. Makanya kan banyak banyak yang bilang gitu, ketika lu ngeliput bola Piala Dunia kan pasti lu gampang foto-foto pemain, gampang lu nanya-nanya Nggak boleh. pemain. Nah, itu Nggak kan boleh. ada batas-batasan tertentu gitu kan. Kalau di Qatar kemarin gua lebih ketat karena deketan sama pasca pemulihan COVID. Jadi Hmm. jurnalis itu nggak boleh terlalu dekat dengan pemain ketika wawancara. Nah, mungkin ketika lu sekarang kira-kira batasan itu masih ada nggak atau mungkin udah lebih longgar gitu? Kalau kalau yang soal COVID sih nggak ada ya. Cuman kalau larangan untuk selfie atau Ya, menempel tangan itu itu udah jelas pasti nggak jelas boleh. nggak boleh. Ada kayak volunteer yang selalu bawa papan itu, no Ya, selfie, no autograph, kayak gitu terus. Tapi kalau misalnya salaman atau justru kalau misalnya say hi gitu boleh, boleh, boleh sangat boleh. Terutama kayak di mix zone atau ketika kita datengin latihan terbukanya mereka ini itu boleh banget sebenarnya. Kita karena kan tetap larang nggak boleh karena selfie. sanksinya Hmm. bisa dicabut akses pers Oh kita iya, ya, bisa dicabut oh akses. iya itu Memang berat sih. Mungkin salah satu cara untuk kita dapetin foto ialah mendatangi legenda yang ada di sana. Si legenda ya. Kemarin gue kemarin dapat Alan Shearer tuh. Oh ya, oh ya, gue lihat story lu dapat alat. Ah, Itu gimana ceritanya, Her? Dapat alat sihir. Alan Shearer gue awalnya gue kan nggak ngeh ya. Dan orang-orang juga nggak ngeh karena Shearer sekarang udah beda banget, udah botak kan. Udah. Ya, Dulu kan terus di jadi di meja depan gue gitu di Boston itu waktu itu sebelum Inggris lawan Ghana. Terus gue lihat, wah ini botak siapa nih? Terus gue samperin kan, Alan gitu kan dari Indonesia nih, kenalin diri segala macam. Terus boleh nggak gue minta video pendek lah, wawancara dikit gitu. Dia nggak mau, katanya nggak boleh sama BBC karena yang bawa dia ke situ BBC nggak boleh wawancara sembarangan gitu. Terus ya udah kalau gitu selfie boleh nggak sama say hi doang gitu? Ya gitu boleh kan. Ya udah. selain Alan Shearer, lu sempat ketemu sama siapa lagi, Her? Atau ketemu atau ya, Sebenarnya ya ada mungkin nggak Pato, satu foto tapi ketemu. Pato, dari Pato, ada Carlos Dunga. Oh Tapi ya, itu mereka udah diserbu wartawan Brazil, gue nggak bisa dapat kesempatan. Wartawan Brazil gila-gila agresif. Terus ada Stuart Pearce, South mantan Pierce. pemain timnas Inggris juga, sama itu Aisha Speed, orang Oh, aneh itu itu, Speed. Oke, Speed. orang gila itu. Ya, 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 ya. Lo gue lihat beberapa kali sering masuk ke apa converse area gitu ya untuk Hmm, memberikan pertanyaan kepada pelatih, kepada pemain, iya ya. beberapa pemain dan pelatih yang sempat lo tanya pasca ataupun Hmm, sebelum pertandingan. Menurut lo yang hmm. paling berkesan lo nanya sama siapa ya? Oh, pelatih Maroko sih, Pelatih Maroko. karena gue 2 kali nanya ke dia. Ah, Setelah dia ngalahin Brazil, sama sebelum dia, setelah dia, sebelum lawan Brazil, sama setelah dia ngalahin Scotland. oke. Dan dia kan orang Islam ya namanya Muhammad, jadi gue nyapa pakai Assalamualaikum dan dijawab jawab gitu. Nah itu terus dia kayak ngerasa aneh gitu kayak ini orang Indonesia ngapain ikut-ikutan nanya gitu sendirian, gue beneran sendirian bang, nggak ada orang Indonesia lain tuh. Iya, iya, iya. Tapi dia ngerti apa yang gue omongin pakai bahasa Inggris, tapi dia kan kayaknya nggak pede pakai bahasa Inggris, jadi dia jawabnya pakai bahasa Perancis tuh. Iya, Ya Maroko kan Maroko bahasa Perancis ya. iya, iya, iya. Satu lagi mungkin siapa ya, Declan Rice kali. Declan Rice. Lo nanya apa Declan waktu itu? Rice Declan Rice. nanya, gue nanya waktu itu, Declan lu udah main lebih dari 65 pertandingan di musim ini gitu kan. Dan sekarang lu masih harus main fit nih di Piala Dunia untuk Inggris. Lu gimana jaga kondisi fisik dan mental lo gitu untuk tetap bisa di level atas dan gitu. Hmm. Udah gitu dia. Oke, gue juga waktu itu
ketika ditunjuk buat ngeliput Piala Dunia, gue pengen ketemu ini, pengen ketemu itu. Itu mimpi kita sebagai fans sepak bola dari kecil lah ya. Iya. Nah, lo Hmm. kira-kira waktu ditunjuk jadi peliput langsung Piala Dunia, lo ada nggak kepikiran? Gue pengen lihat, walaupun nggak foto ya, tapi pengen lihat dia langsung deh. Siapa yang lo kesampaian atau gitu. Hmm. Tapi ya sebenarnya Messi sih, tapi kan waktu itu nggak memungkinkan. Karena jauh Tapi ya, Mas, waktu ya. gua Camp latihannya juga jauh. jauh-jauh, mereka di base-nya di Miami sama Kansas tuh Lo jauh banget. sempat main ke tempat latihan timnas apa? Pernah nggak? Perancis, Ghana sama Skotlandia. Oh, Prancis negara sama Skotlandia. Ya, ya. Ya, gue juga Hmm. Prancis kemarin. Hmm. Ya, tapi gue waktu ketemu Ancelotti pertama agak ini sih, starstruck gitu. Ancelotti waktu masuk ruang press con, wah Oh, anjir, itu masuk ruang press con ya. dia jalan gitu, duduk, duduk, Lo duduk. sempat nanya ke Ancelotti? Nggak bisa, wartawan Brazil gila semua. Udah Oh, iya, gini-gini iya, terus iya, wartawan iya, Brazil. betul. Ah, ah. Udah gini juga, tapi nggak dipilih sama media Ya, officernya. dan kita biasanya taruh di belakang tuh. Iya, Ya kan jurnalis yang yuk, bukan yang bukan. timnasnya nggak lolos. Ya, jadi teman-teman, ini luar biasanya Indonesia dalam tanda kutip ya sebenarnya. Kita nggak pernah lolos Heeh. Piala Dunia, tapi kita tuh sangat antusias ketika meliput ataupun nonton banyak. Iya kemarin Kan. gue di sono, gue nggak ngelihat ada wartawan Malaysia, nggak ngelihat ada wartawan. Tapi gue sempat ketemu sama teman gue wartawan Thailand, tapi dia udah mau akhir-akhir tuh, akhir-akhir fase grup dia baru datang. Tapi Malaysia nggak ada, nggak tahu di kota lain ya, mungkin mereka liputan tapi kayak nggak tahu deh. Her, pengalaman paling berkesan lo selain mungkin tadi ketemu Ancelotti selama lo meliput Piala Dunia yang mungkin belum lo dapetin, lo belum belum pernah alamin ketika lo meliput event lain gitu ya di Indonesia ataupun di tempat lain. Hmm. Apa Her di Piala Dunia Her? Sebenarnya berkesan tuh, yang gue sangat berkesan tuh culture di media, di press room, di press con itu. Press Kalau media center ya? kalau ya pokoknya waktu press con tuh sangat sangat berkesan bagi gue karena gue kita kalau di Indonesia terbiasa kalau misalnya di Liga Indonesia atau ketika timnas yang main itu kayak seakan-akan media officer tuh Hmm. membatasi pertanyaan, bahkan nggak cuma pertanyaan, bahkan kadang-kadang durasi pun kayak udah ya tiga tiga aja gitu kan. Tapi di di sana tuh bebas, bahkan kayak timnas Inggris aja gue awalnya ngerasakan karena mereka bintang semua gitu kayaknya waduh agak berat nih. Justru timnas Inggris tuh menurut gue press con-nya yang paling terbuka. Jadi media officer misalnya dijadwalin nih, kan ada di app FIFA tuh atau Hmm. di email biasanya. Press con Inggris dari jam segini. Iya bakal dipatuhi jadwal Ya, itu misalnya 30 menit, 40 menit, 40 menit baru kelar gitu. hmm. Jadi mau nanya apapun boleh, mau nanya bahkan yang nggak terkait dengan pertandingan pun silahkan. Urusan nanti dijawab atau enggak sama pemain atau pelatihnya ya itu urusan nanti ya, tapi boleh nanya apapun, itu gila sih. Ya, tingkat profesionalitas Iya, media ini memang profesional. bagus Hmm. banget ya untuk Ya, dunia. gue gue waktu itu aja waktu aneh banget waktu gue di Jeddah tuh. Bahkan ini levelnya di kualifikasi Piala Dunia ya, yang timnas kita ikut tuh yang di Jeddah. Oh ya, yang Jadi di setelah kita kalah lawan Irak dan kita dipastikan gagal lolos tuh, preskon timnas tuh tiba-tiba yang mimpin bukan media officer, yang mimpin adalah manajernya Patrick Kluivert sendiri. Aneh gak tuh? hmm, Si Sofian tuh, ya, Sofian ya itu yang aneh itu lah. Tiba-tiba dia datang duduk-duduk sama Kluivert, Kluivertnya udah mukanya udah merah semua nangis gitu. Si Sofian bilang, oke guys, three question only, dia kata dia. Tiba-tiba siapa batasin gitu. Aduh, hmm. itu beneran gue naik pertama terus ada waktu temen gue yang orang Belanda, wartawan Belanda sama wartawan Arab Saudi nanya, udah habis itu cabut dia. Orang mau nanya lagi nggak ditanggapin, aneh banget semuanya. Ya, ya, ya. Seru-seru banget sih Hmm. meliput Piala Dunia memang ketika kita kan sebagai jurnalis tentu ini level yang tertinggi lah, apalagi jurnalis sepak bola ya. Meliput Piala Dunia kan sebuah Hmm. level yang tertinggi, artinya ketika kita di situ pun kita ketemu dengan pola kerja dengan level tertinggi juga, baik itu pola Benar, kerja benar, media benar. officernya, pola kerja manajemen stadion dan lain segala macam, pola kerja staf kepelatihan gitu, segala macam ya. Hmm. Ketemu dengan pejabat-pejabat Indonesia nggak yang nonton di sana ataupun orang Indonesia yang fans-fansnya nyentrik lah Her di situ Her, ada nggak Her? Kemarin kalau pejabat sih enggak ya kan, kemarin ada yang mau berangkat tapi ketahuan tuh, Oh iya, tahu. enggak jadi.
Terus tapi kalau fans sih kemarin gue ketemu sama fans namanya Mario Sonata, dia lumayan gede juga followernya di IG. Dia Mario kayaknya juga Sonata ya. fotografer juga. Hmm. Waktu itu dia kebetulan dibawa sebuah brand lah untuk nonton satu pertandingan. Waktu itu Brasil Maroko. Tapi lucunya dia eh, dan wayang, jadi pakai topi wayang gitu, mukanya dicat merah putih, pakai jersey timnas Indonesia. Oh, Jadi lu lucu sempet banget. ngobrol sama dia. Sempet ada kontennya tuh. Nah, nanti kita, Sempet kita kita munculin fotonya ya. Nah, ya apa sempet alasan dia Her pakai kostum itu Her? ternyata dia udah ngelakuin itu sejak 2014 di Brazil kalau nggak salah. Jadi dia selalu datang kayak fans banyak duit itu loh. Dia kemana-mana nonton dan Iya, selalu waktu di pakai baju Qatar timnas. kemarin gue sempat ketemu sama Henry, tapi cewek yang pakai baju kebaya. Nah, yang wayang gue Oh, nggak ketemu. enggak ini Mungkin dia di ada Qatar kali dia ya. juga hadir. Oh, Di ada Qatar ahli dia juga juga ya? ada, Oh, nggak ada, ketemu gue. ada.